Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جمعة رحمني الله وإياكم. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sunan beliau dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan atau sahih, dan juga Al-Imam Ibnu Abi Nuaim di dalam kitab beliau Al-Hilya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. Wahai ma'asyaral muhajirin, kaum muhajirin, 5 perkara. Khamsun ay khamsu hifalin, 5 perkara. Idza tulitum bihinna, jika kalian mengalami atau melakukan salah satu dari 5 perkara tersebut, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan saya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai 5 perkara ini menimpa kalian. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fashatil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fashat fihim at-ta'un wal awja'. Lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah menyebar suatu perbuatan maksiat, tidaklah menyebar atau merajalela perbuatan maksiat kepada suatu kaum sampai mereka melakukan maksiat secara terang-terangan, tidak takut dosa. Sampai mereka secara terang-terangan mereka berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa fashat fihim at-ta'un, kecuali akan menyebar pula di kalangan mereka penyakit ta'un, penyakit kolera, wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, dan berbagai macam wabah penyakit yang tidak pernah menimpa umat-umat sebelum mereka. Ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menyebarnya wabah penyakit yang tidak pernah dialami oleh umat-umat sebelum kita, ini akibat daripada kemaksiatan yang merajalela di kalangan umat, di kalangan kaum muslimin secara khusus maupun di kalangan umat secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Dan telah nampak kerusakan di langit dan di bumi, di langit dan di lautan dan di darat, akibat daripada kerusakan yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, dan ini adalah sebagai akibat daripada perbuatan kalian sendiri wahai manusia, la'allahum yarji'un, barangkali kalian mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat maksiat Allah Subhanahu wa taala akibat daripada merajalelanya riba, akibat daripada merajalelanya perbuatan zina, merajalelanya perbuatan khamr, minum khamr, merajalelanya berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menyimpahkan kepada kita penyakit yang tidak pernah dialami oleh umat-umat sebelum kita. Subhanallah, tahun demi tahun ada aja wabah penyakit. Ada yang namanya penyakit AIDS, ada yang namanya penyakit sifilis, ada yang namanya penyakit flu babi, ada yang berbagai macam penyakit yang tidak pernah dikeluhkan oleh umat-umat sebelum kita. Ini semua bertambahnya wabah penyakit ini akibat daripada bertambahnya maksiat dan bertambahnya merajalelanya perbuatan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin tahun semakin meningkat wabah penyakit. Semakin tahun semakin bertambah penyakit karena semakin tahun semakin canggih kemaksiatan. Semakin tahun semakin merajalela kemaksiatan. Dan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fashatil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fashat fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah menyebar perbuatan maksiat kepada suatu kaum sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali akan beredar, akan merajalela di kalangan mereka penyakit ta'un, kolera, ataupun penyakit-penyakit yang tidak pernah dialami oleh umat-umat sebelum kita. Ini yang pertama.
Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walan yunqisul mikyal wal mizan illa usibu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa jawri sultan." Dan tidaklah suatu kaum mereka curang di dalam timbangan, mengurangi timbangan ataupun mengurangi kilo yang mereka lakukan, kecuali mereka akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sinin, kelaparan, wa syiddatil mu'nah, dan krisis ekonomi yang diistilahkan dengan krismon atau yang semisalnya. Wa syiddatil mu'nah, susahnya kehidupan, susahnya ekonomi, kepayahan dalam ekonomi. Wajuri sultan, dan kezaliman para pemimpin. Lihat, wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada suatu negara dipimpin oleh seorang yang zalim adalah akibat daripada kezaliman masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, walan yunqisul mikyal, dan tidaklah suatu kaum mereka curang di dalam timbangan mereka, kecuali mereka akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka as-sinin, musim kelaparan, wa syiddatil mu'nah, dan krisis dalam ekonomi, wa jawri sultan, dan kezaliman para pemimpin. Akibat daripada kerusakan manusia itu sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' wa laula al-bahaim lam yumtaru." Dan tidaklah suatu kaum mereka menahan zakat-zakat harta mereka, tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyimpahkan kepada mereka al-qahf, kemarau yang panjang. Walaula al-bahaim lam yumtaru, dan kalau seandainya bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan sesungguhnya orang-orang yang menahan, yang memendam harta-harta mereka, entah dalam bentuk emas ataupun perak, dalam bentuk rupiah ataupun dolar ataupun real atau yang semisalnya, dan mereka tidak menginfakkannya fi sabilillah, tidak mau mengeluarkan harta mereka, tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka, Allah mengatakan fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha, dan ingatlah bahwasanya akan di hari kiamat nanti, harta yang mereka timbun dulunya di dunia, yuhma 'alaiha, akan dijadikan bahan bakar di dalam api neraka, di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, dan kemudian harta-harta mereka ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakar untuk membakar punggung-punggung mereka dan jidat-jidat mereka, anggota tubuh mereka yang selama ini memakan harta dengan haram tanpa memperhatikan haknya, yakni zakatnya. Allah mengatakan fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan akibat daripada pelitnya kalian, akibat daripada bakhilnya kalian waktu kalian hidup di dunia. Na'udzubillah. Wa ma mana'a qaumun, dan tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menahan, tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka, bakhil dengan hartanya, kecuali kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa muni'ul qatra minas sama', akan ditimpakan kepada mereka kemarau yang panjang. Dan kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan. Hadis yang mulia ini sebagai peringatan bagi kita. Di antara yang kita ambil barusan 3 perkara. Yang pertama adalah menyebarnya perbuatan maksiat, merajalelanya perbuatan riba, zina, khamr, korupsi. Akibatnya merajalela pula berbagai macam penyakit yang tidak pernah dialami oleh umat-umat sebelum kita. Yang kedua, merajalelanya perbuatan curang di dalam menimbang, mengurangi timbangan, curang di dalam melakukan timbangan atau hitungan. Allah Subhanahu wa taala timpakan akibatnya di dunia di dalam bentuk al-asfinin, kelaparan, kemudian wasyiddatil mu'na, kesulitan dalam ekonomi, wajawri sultan, dan kezaliman para pemimpin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Naam, mereka didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail, celaka orang yang curang dalam menimbang. Yang ketiga di dalam hadis ini adalah, dan tidaklah suatu kaum mereka menahan zakat harta mereka, tidak mau mengeluarkannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka al-qahat, musim kemarau yang panjang. Dan kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang, Allah tidak akan menurunkan hujan. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an la yaj'alana min haula'il khasirin wa an yaj'alana min al-faizin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ar-rasulil ummi al-mab'us kaffatan lin-nas rahmatan lil alamin. Asy-syahid yawm al-qiyamah ala al-ummati jam'a. Ma'asyiral muslimin. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ini, dalam hadis yang mulia ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yanqudu ahd Allah wa la ahd rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim ya'khuduna ba'dha ma fi aydihim." Dan tidaklah mereka merusak, dan tidaklah mereka mengingkari janji atau merusak janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka, akan menimpakan kepada mereka musuh. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada mereka, musuh-musuh mereka. Ya'khuduna ba'dha ma fi aydihim, mengambil, menguras hasil kekayaan bumi mereka. Jangan mencari kambing hitam. Pada saat terjadi kerusakan, pada saat terjadi kerusakan di dalam suatu negeri, entah itu penjajahan dari orang-orang kafir, ataupun lemahnya pemerintahan, ataupun berbagai macam kerusakan, jangan mencari kambing hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan kepada kita di sini. Dan tidaklah suatu kaum atau suatu negeri mereka merusak, mereka mengingkari janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada mereka musuh, akan memberikan kekuasaan terhadap musuh bagi mereka, dan kemudian menguras, mengambil kekayaan alam yang ada pada mereka. Lihat, akibat apa? Akibat daripada keburukan, akibat daripada pengingkaran suatu kaum itu sendiri. Akibat daripada kerusakan yang dilakukan oleh ahli negeri itu sendiri, penduduk negeri itu sendiri. Ini akibatnya. Fanaam, jangan mencari kambing hitam. Jangan mencari kambing hitam. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita di sini bahwa sesungguhnya masuknya musuh ke dalam suatu negara muslimin, kemudian mereka mengambil harta atau mengambil kekayaan bumi,
Ini semua adalah akibat daripada masyarakat itu sendiri, di mana mereka merusak atau tidak mau tunduk, tidak memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala ambil kepada kita dan kita pun sudah sanggup sebelum kita lahir adalah tauhidullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala." Lihat, dalam keadaan kita masih belum lahir, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil sumpah dan janji kepada kita. Alastu bi rabbikum? Bukankah saya adalah Rabb kalian? Maukah kalian beribadah kepada saya kalau seandainya saya keluarkan kalian di dunia ini, wahai manusia? Qalu bala. Kita sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bala. Saya sanggup wahai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita selalu mengikrarkan janji tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu-lah wahai Allah kami menyembah dan kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Janji yang terus kita ungkapkan. Tetapi lihat, pada saat suatu kaum mengingkari janji tersebut, tidak memenuhi janji tersebut, dalam hal ini berbuat kesyirikan ataupun berbuat maksiat, sallallahu alaihim aduwan min ghairihim ya'khuduna ba'dha ma fi aydihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada musuh-musuh mereka terhadap mereka kaum muslimin, mengambil atau merampas kekayaan alam yang ada pada mereka. Kenapa? Atau akibat daripada apa ini? Akibat daripada kerusakan. Akibat daripada kita sendiri tidak menepati janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akibat daripada maksiat semuanya. Yang kelima di dalam hadis yang mulia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa la takhayyaru bihi." Dan tidaklah para pemimpin-pemimpin mereka, dan jika para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa kaum muslimin sudah tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak menerapkan lagi Al-Quran dan As-Sunnah di negara mereka, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ja'alallahu ba'sahum illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyimpahkan kepada mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka perang saudara. Perang dalam negeri. Perang saudara. Yang masyarakat berani terhadap pemerintahannya. Pemerintahannya kemudian tambah zalim terhadap masyarakatnya. Masyarakatnya tambah zalim. Ini semua akibat daripada wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa la takhayyaru bih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan jika tidaklah para pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini menerapkan hukum Allah dan hukum Rasulnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka perang saudara. Naam, akibat daripada tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang membunuh di penjara. Yang berhak menerima fidyah, yang mendapatkan fidyah adalah hakim. La ilaha illallah. Padahal di dalam Al-Quran ada. وَمَنْ يَقْتُلْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka hendaknya dia memerdekakan budak dan bayar fidyah, bayar denda kepada keluarganya. Dendanya adalah sebanyak seekor unta, 100 ekor unta. Tetapi karena pada saat tidak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kalau seandainya diterapkan hukum yang seperti ini, aman. Keluarganya dalam keadaan sedih. Keluarganya terbunuh, ternyata mereka mendapatkan ganti 100 ekor unta. Mereka akan merasa terhibur. Tetapi lihat, pada saat tidak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, orang yang membunuh dimasukkan penjara. Sampai di penjara dia berguru kepada orang-orang yang di dalam penjara yang lebih ahli dalam hal pembunuhan.
keluar lebih kurang ajar lagi. Keluarganya yang terbunuh atau yang membunuh, justru untuk mengkasuskan, untuk mengangkatnya ke meja hijau, ke sidang, harus mengeluarkan puluhan juta. Padahal semestinya sebagai hakim adalah dia menangkap yang membunuh, kemudian memanggil keluarga yang terbunuh dan mengilzamkan, kamu bayar sekian ratus juta sebagai denda terhadap pembunuhanmu ini. Selesai. Damai. Tetapi lihat pada saat tidak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya mengancam keluarga yang membunuh, yang keluarganya yang membunuh juga siap siaga. Sewaktu-waktu jangan sampai kita dicegat di jalan sama keluarga yang terbunuh. Yang untung siapa? Yang untung komandannya, yang korban kopralnya. Yang terjun lapangan. Yang dapat bayaran banyak siapa? Yang dapat bayaran yang duduk di kantor. La ilaha illallah. Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dan tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan hukum Allah. Kecuali kalau sudah mereka meninggalkan hukum ini, mesti Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka, ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah akan menjadikan mereka perang saudara. Peperangan demi peperangan. Pertumpahan darah, kudeta dan semisalnya. Ini semua akibat daripada kezaliman dari kedua belah pihak. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yahfazana wa an yahfaza dawlatina wa an yahfaza saira dawlatil muslimin wa an yafiqana wa an yafiqa waliya umurina ila ma huwa as-sawab wa nas'aluhu azza wa jalla an yataqabbala minna salatana wa siyamana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وقيامنا. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الصوامين والقائمين بالمعروف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صوفكم لا تختلف فتختلف قلوبكم. صف لurus dan rapat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.